Ya, hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap bersyukur. Meski mungkin hidup kita belum sesuai harapan. Hari ini saya mau berbagi kisah nyata, bukan dongeng, bukan kisah motivator, tapi kisah sederhana dari seorang yang pernah jatuh, tapi nggak mau berhenti untuk belajar. Ya, judulnya sederhana. Dulu saya usaha ternak kambing, kelinci, dan ayam di rumah. Saya pernah gagal, pernah rugi, tapi dari semua itu, saya belajar dan saya terus berkembang. Ya, semoga kisah ini bisa jadi tema buat Anda yang lagi berjuang, bukan untuk menguri, tapi untuk menyemangati. Ya, saya dibesarkan di desa kecil. Hidup kami sederhana, nggak miskin, tapi juga nggak berlebihan. Orang tua saya bekerja keras, dan sejak kecil saya sudah terbiasa melihat kerja keras itu dari dekat. Bangun pagi, kerja di sawah, jaga kambing tetangga, atau jual hasil panen kecil-kecilan. Ya, dari kecil saya punya cita-cita sederhana. Saya pengen punya penghasilan sendiri, nggak minta ke orang tua terus, nggak jadi beban, dan kalau bisa malah bantu keluarga. Ya, waktu itu saya mulai berpikir, saya nggak jago akademik, nggak punya modal banyak, tapi saya punya tenaga, waktu, dan kemauan. Lalu, saya lihat di belakang rumah, ada lahan kecil, mepet sama kebun pisang, yang mulai kepikiran, gimana kalau saya ternak ayam dahulu? Ya, saya mulai dari ayam kampung, 5 ekor, beli dari pasar tradisional, pakai uang hasil bantuin orang panen padi. Saya bikin kandang dari bambu bekas, kawat sisa, dan papan bekas lemari rusak. Saya masih ingat, kandangnya bocor kalau hujan, tapi saya seneng banget, karena itu kandang buatan tangan saya sendiri. Ya, setiap pagi, saya kasih makan, siang saya cek airnya, malam saya pastikan nggak ada hewan liar masuk. Bukan cuman ayam, setelah beberapa minggu, saya mulai pelihara kelinci, lalu kambing, 1 ekor dahulu. Saya beli dari saudara dengan sistem cicil karena saya belum mampu untuk bayar langsung. Saya rawat semua hewan itu dengan cinta dan harapan. Saya bayangkan nanti bisa berkembang, bisa jadi 10 ayam, 5 kelinci, dan 3 kambing. Lalu dijual, lalu saya bisa bantu orang tua. Tapi teman-teman, yang saya alami nggak seindah rencana. Pertama-tama, kelinci saya mati mendadak, 3 ekor langsung. Saya panik, saya sedih, saya nggak tahu kenapa. Saya baru tahu belakangan, ternyata kelinci nggak tahan tempat lembab, dan saya salah kasih makan. Belum sembuh dari itu, ayam saya kena penyakit. Ada yang kena telelo, ada yang tiba-tiba lumpuh. Saya bawa ke orang yang ngerti, katanya telat vaksin. Sakit rasanya, lihat ayam-ayam yang tiap hari saya rawat, mati satu persatu. Yang paling parah, waktu kambing saya sakit, saya nggak tahu tanda-tanda kambing stres atau dehidrasi. Saya kira cuma lemas biasa. Saya telat kasih obat, akhirnya ikut mati. Rugi, ya itu pasti. Saya hitung-hitung, dari semua yang saya pelihara, saya cuma balik modal sekitar 20%. Bahkan banyak yang bilang, udah berhenti saja, ngapain capek-capek, nggak untung juga kan? Ya, jujur, saya sempat down, sempat nggak semangat ngurus ternak. Saya tidur sambil mikir, apa apa saya emang nggak cocok usaha.
Tapi saya sadar, kalau saya berhenti sekarang, semua perjuangan saya akan sia-sia. Saya ambil buku, saya tulis, kenapa kelinci saya mati? Kenapa ayam saya sakit? Kenapa kambing saya nggak tahan? Ya, saya mulai baca-baca di internet, nonton video peternak sukses. Saya tanya ke tetangga yang lebih berpengalaman. Saya sadar satu hal, ternak itu butuh ilmu. Nggak bisa cuman semangat dan kasih makan. Harus paham soal makan, penyakit, siklus kawin, kondisi kandang, cuaca, bahkan cara jualnya. Ya, saya catat semua itu. Dan saya niat, kalau mulai lagi, saya akan lebih siap. Ya, saya pelan-pelan bangkit. Nggak langsung besar, tapi lebih hati-hati. Saya perbaiki kandang. Saya buat sirkulasi udara. Saya bikin jadwal pakan. Saya mulai vaksinasi sendiri. Dan alhamdulillah, hasilnya mulai terasa. Kelinci saya berkembang biak. Anaknya sehat. Ayam saya bertelur rutin. Kambing saya mulai gemuk. Saya mulai bisa jual ke tetangga, ke pasar. Bahkan ada yang beli buat kurban. Hasilnya belum besar, tapi cukup buat beli keperluan sekolah, beli pakan lagi, dan sisanya saya tabung. Yang paling penting, saya merasa, saya tumbuh, saya berkembang, dan saya jadi lebih bijak. Saya belajar bahwa gagal itu bukan dosa, tapi menyerah sebelum belajar, itulah yang bikin kita tertinggal. Ya, siapa sangka, kandang kelinci di belakang rumah itu yang mengajari saya tentang banyak hal, yaitu tentang tanggung jawab, tentang kegigihan, tentang sabar, tentang pentingnya belajar sebelum bertindak, tentang jatuh dan bangun. Saya pelajari bahwa sukses itu bukan soal modal, tapi soal mental. Banyak orang yang kaya, modalnya besar, tapi gagal karena cepat menyerah. Tapi orang yang kuat mental bisa bertahan walau modalnya kecil. Saya juga belajar bahwa setiap kegagalan itu bukanlah akhir, tapi awal dari pelajaran baru. Ya, buat Anda yang sekarang lagi merintis usaha, entah itu ternak, jualan online, buka warung, atau apapun, dan Anda pernah gagal, pernah rugi, pernah ditertawakan, jangan menyerah, jangan berhenti. Mungkin jalan Anda belum mulus, tapi setiap langkah itu penting. Belajarlah dari kegagalan Anda, evaluasi, perbaiki, dan bangkit lagi. Ingat, saya pernah rugi besar dari ternak, tapi kalau saya menyerah waktu itu, saya nggak akan tahu bahwa saya bisa bangkit. Kalau saya bisa, Anda pun pasti juga bisa. Ya, kalau Anda suka kisah ini, bantu share dengan cara klik tombol like, tulis di kolom komentar Anda pernah usaha apa, pernah gagal apa, dan jangan lupa subscribe channel ini biar saya terus berbagi kisah-kisah nyata dari desa, dari hati. Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi kita bisa jadi inspirasi kalau kita nggak pernah berhenti belajar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.